Teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube JDHK News. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga berlangganan YouTube JDHK News untuk mendapatkan update-update informasi yang bermanfaat serta kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Mukhtar SH dengan materi fikih puasa. Kepada Ustadz saya persilakan. Terima kasih kepada MC kita. Semoga MC kita dan Qori tadi, Ibu Jumiati kalau nggak salah ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jamaah kedengaran? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Ramadan ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah MPO atau Majlis Perantau Online yang ada di seberang sana di Hong Kong, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi dan para hadirin, para hadirat jamaah Majlis Perantau Online di Hong Kong, mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan segala puji iman dan Islam, sehingga kita dapat menghadiri, berkumpul untuk ta'lim muta'lim, untuk belajar ilmu, untuk menggapai ilmu, untuk menuntut ilmu, agar hidup kita tidak terlantar, atau hidup kita agar terarah, agar hidup kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada siang hari ini Allah tambahkan rezekinya, amin. Amin. Allah panjangkan umurnya di dalam barokah, amin. Amin. Allah berikan perlindungannya, amin.
dan senantiasa selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin pada mencari ilmu dan terus menuntut ilmu, walau sudah berumur tetap kita harus mencari ilmu Allah agar senantiasa hidup kita selamat di dunia dan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di akhirat nanti, dan Allah akan masukkan ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi, insya Allah Allah akan melindungi kita di bawah arasnya Allah dan mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis perantau online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema atau sebuah kajian yang menyangkut dengan puasa, karena sebentar lagi, beberapa hari lagi di Indonesia atau di seluruh dunia akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Untuk itu sebelum melanjutkan kajian kita, memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abdul Hakim Mukhtar atau biasa disebut dengan Ustadz Abdah, disingkat Abdul Hakim. Mudah-mudahan kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan juga saling memaafkan, karena kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Para hadirat jamaah majlis perantau online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan, Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, yaitu pada ayat 183, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Dan di situ Allah telah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah berfirman, Allah perintahkan kepada kita, Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menyatakan bahwasannya Allah itu adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, Al-Quran adalah kitabnya, kota Mekah atau Ka'bah adalah kiblatnya, salat adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan puasa di bulan Ramadan adalah perintahnya. Itulah orang yang beriman ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu dan itu wajib diperintahkan oleh Allah, maka orang-orang beriman itu pasti akan melaksanakannya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa kamu berpuasa? Kenapa kamu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Agar apa? Agar kamu mendapatkan tingkat derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, mulia
dari pandangan Allah Azza wa Jalla, yaitu la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu para jamaah majlis perantau online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar wajib puasa di bulan Ramadan ini kita semuanya pasti tahu. Kita pasti hafal. Dari kecil kita udah hafal ini ayat 183 surat Al-Baqarah. Dan itu membuat kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keutamaan puasa. Kenapa Allah perintahkan agar kita berpuasa di bulan Ramadan? Nah, fikih dari kita akan membahas fikih yang tentang dari namanya puasa di bulan Ramadan. Fikih puasa. Yang kita harus pelajari bahwasanya di sini puasa menurut bahasa ialah al-imsaku atau menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sedangkan menurut istilah atau menurut syariat, puasa itu adalah menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk puasa menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang mengurangi puasa di bulan Ramadan. Apa itu hal-hal yang membatalkan puasa? Seperti makan dan minum, atau mohon maaf, berhubungan badan suami istri di siang hari. Itulah yang akan membatalkan puasa di bulan Ramadan, sehingga puasa kita batal, maka kita harus menggantinya atau mengkodonya di lain hari. Lalu kita untuk menahan rasa diri kita, rasa menahan diri kita dengan seyakin-yakinnya, dengan sehakul-hakul yakinnya, kalau kita menjalankan puasa dengan niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk beribadah kepada Allah, puasa ini adalah ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah, wa nusuki. Kan ada tuh setiap kita sholat. Ya kan, setiap kita sholat, kita selalu komitmen kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya solatku, solat wajib, solat sunnah yang aku kerjakan, wa nusuki, ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah haji, ibadah puasa, dan ibadah nikah pun juga termasuk ibadah. Seluruh ibadah yang kami kerjakan, yang aku kerjakan, yang saya kerjakan, semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengharapkan billahi ta'ala. Setiap kita sholat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Berkurban di hari raya Idul Adha, kita juga berkurban karena lillahi ta'ala, karena Allah. Sedekah, amal jariyah yang kita lakukan untuk membangun masjid, untuk bantu teman, bantu saudara, kita niatkan karena kita niatkan ibadah kepada Allah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, dan kita niatkan agar senantiasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah fikih dalam kajian saum puasa. Pertama, puasa menurut loghah, menurut bahasa ialah menahan diri. Menahan diri dari gangguan, dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, terbitnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Dia harus menahan al-imsak, dia puasa harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang mengurangi puasa.
Apa itu yang mengurangi puasa? Puasanya jalan, tapi tidak dapat pahala. Nah ini nih yang naudzubillah yang harus kita hindari. Kita bisa menahan haus dan lapar dari pagi sampai menjelang maghrib. Kita mampu menahan haus dan lapar, tapi kita tidak mampu menahan lisan kita. Kita tidak mampu menahan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang buruk, gosip kanan, gosip kiri, ngomongin orang, ngejelekin orang, ngegunjing orang, fitnah orang, ghibah orang, ngadu domba. Nah ini nih yang puasa, cuman puasa lahiriahnya aja puasa, namun batiniyah dirinya tidak berpuasa. Nah makanya puasa itulah yang melatih atau perisai kata Rasulullah. Nah, keutamaan puasa itu adalah perisai yang seorang hamba digunakan untuk perlindungan dari api neraka, artinya untuk perlindungan. Dan puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Menjaga puasa inilah dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, makan, minum, masukkan sesuatu ke rongga mulut, berhubungan badan suami istri di siang hari. Nah itu yang membatalkan puasa. Kalau yang mengurangi puasa, dia menahan haus dan lapar dari pagi sampai menjelang maghrib, tetapi dia tidak mampu menahan lisannya, tidak mampu menahan telinganya, tidak mampu menahan tangannya, tidak mampu menahan kakinya, dan itu semuanya tidak mampu dia tahan untuk melakukan maksiat kepada Allah, untuk mengurangi rasa pahala dari puasa itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Puasa itulah melatih diri kita untuk menahan. Alangkah baiknya mata ini diperuntukkan untuk melihat baca Al-Quran, membaca kajian-kajian dan sebagainya. Telinga ini di bulan Ramadan kita manfaat ini untuk mendengarkan sesuatu nasihat kebaikan-kebaikan agar kita bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tangan ini di bulan Ramadan, yuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan sebagian rezeki kita, mensedekahkan rezeki kita kepada Allah kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengharapkan ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Lalu apa sih syarat-syarat wajib puasa? Syarat-syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama al-Islamu, ialah orang-orang Islam. Orang-orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Ya, Islam. Orang kafir nggak boleh dia melaksanakan puasa. Walaupun dia puasa, tetap melaksanakan puasa, tetap nggak diterima oleh Allah puasanya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhirat, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dia kafir. Lalu yang kedua baligh, akil baligh atau yang suka disebut adalah orang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan suatu hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam. Orang yang mukallaf adalah orang yang diwajibkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, maka dia wajib melaksanakan puasa. Yaitu balik orang-orang yang sudah dewasa, bagi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, balik di sini ditandai oleh seorang laki-laki apabila dia keluar sesuatu, ya, atau bisa disebut dengan cairan. Nah, tanda-tanda akil balik itu dialah dia atau mimpi basah dan sebagainya.
Kalau perempuan, dia akil baliknya itu tanda-tandanya adalah datangnya men atau haid. Nah, itu haid itu. Nah, yang ketiga orang yang berakal. Orang yang wajib berpuasa dialah orang yang berakal. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi hanya untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Nah, artinya orang-orang yang berakal ini dia mengetahui baik buruknya untuk puasa di bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa. Berakal berarti dia sadar dirinya kalau puasa itu adalah wajib yang diperintahkan olehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bermukim, tidak berpergian, musafir. Nah, orang musafir ini kan batas waktunya orang musafir batas kilometer 80 kilometer. Nah, itulah orang-orang yang musafir. Orang-orang yang berpergian, maka orang yang berpergian itu 80 kilometer itu jaraknya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang mukim di situ, orang yang penduduk, orang yang nggak kemana-mana. Ya. Yang keenam adalah suci bagi wanita adalah apa? Dari haid dan nifas. Haid keluarnya darah kotoran, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Artinya harus suci dulu, baru dia wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Lalu apa syarat-syaratnya sah puasa? Bagaimana sih? Nah, bagaimana sih syarat sahnya puasa? Yang pertama juga Islam. Nah, Islam ini kalau dia kafir, dia murtad, maka nggak sah puasanya. Tapi kalau dia Islam yang mukallaf, orang yang sudah akil balik, orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu berakal atau mumayyiz. Nah, berakal ini dia mempunyai pikiran dalam keadaan sadar. Dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Nah, mumayyiz itu dia mengetahui perbedaan. Perbedaan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Nah, inilah salah satu syarat sahnya puasa, yaitu dia Islam, berakal, mumayyiz, suci. Yang keempat adalah nyata masuknya bulan Ramadan. Nah, artinya yang keempat ini sahnya puasa apabila kalau dari mazhab Imam Syafi'i bahwasannya kita harus melihat hilal atau bulan, ya. Kalau kita sudah melihat bulan, sudah keputusan dari pemerintah, dia udah melihat bulan dan sebagainya, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau bulan tidak nampak hilal, melihatul ihlal, tentang penglihatan bulan, nah, maka kita belum waktunya untuk berpuasa. Tapi kalau pemerintah sudah memutuskan bahwasanya puasa tanggal nanti insya Allah tanggal 13, ya maka kita wajib puasa pada hari itu. Hari yang sudah ditentukan dengan dasar-dasar untuk karena melihat hilal, melihat bulan dan sebagainya. Nah, inilah nyata masuknya bulan Ramadan. Lalu rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Nah, rukun puasa. Kalau syarat itu sebelum melakukan sesuatu. Tapi kalau rukun sudah sedang melaksanakan sesuatu. Awas nih ya. Apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat sebelum melaksanakan sesuatu, misalnya syarat-syarat nikah harus ada
surat-surat ini dan sebagainya. Nah, berarti kan sebelum harus dipersiapkan syarat-syaratnya. Tapi kalau rukun, nah pada saat dia mengerjakan itu sudah masuk rukun itu wajib. Nah, rukun-rukun puasa apa? Yang pertama adalah niat. Niatnya itu kapan? Niatnya di malam hari sebelum fajar. Nah, ini bedanya niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib itu diucapkan ya, diucapkan itu niatnya dibaca pada malam hari sebelum fajar. Kalau barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, tidak ada puasa baginya. Itu hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Jadi kalau orang yang melaksanakan puasa wajib pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah, puasanya batal. Tapi kalau puasa sunnah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, bahwasannya Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Artinya, ya udah aku puasa. Itu kata Rasulullah. Beda antara niat puasa wajib dengan baca niat puasa sunnah. Nah, puasa wajib ini diucapkan sebelum pada malam hari sebelum fajar. Tapi kalau mau melaksanakan puasa sunnah, misalnya puasa sunnah Senin Kamis, atau mau melaksanakan puasa Ayyamul Bid, misalnya mau melaksanakan puasa Nabi Daud, misalnya pagi-pagi bangun tidur nggak sempat makan nih, nggak sempat makan, nggak minum dan sebagainya. Puasa saya niat puasa Senin Kamis, saya niat puasa Ayyamul Bid, saya niat puasa puasa Nabi Daud dan ya Nabi Daud, ya udah itu puasanya sah, puasa sunnahnya, karena beda waktunya ketika kita mau melaksanakan puasa wajib dan mau melaksanakan puasa sunnah. Puasa wajib tadi apa? Dibacanya niatnya sebelum fajar. Nah kalau sunnah itu pagi sebelum masuknya waktu zuhur. Makanya boleh dia melaksanakan puasa. Lalu yang kedua, rukun-rukun puasa apa sih? Nah, rukun puasa yang kedua, yang pertama tadi adalah niat. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadihi sanatin lillahi ta'ala. Saya niat puasa di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sesuatu rukun, itu kan tadi rukun itu sesuatu yang pada saat. Kalau syarat, sesuatu hal yang belum kita melaksanakan. Nah, rukun ini kita puasa nih. Pagi kita malam taraweh. Biasanya kan kalau di Indonesia, kalau habis sholat taraweh, habis zikir, subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud. Nah, terus setelah doa-doa baru mereka pada niat pada malam itu. Nah, untuk melaksanakan untuk meyakinkan, mengintikadkan bahwasannya kita niat berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi Allah, wajib karena Allah Ta'ala, maka kita bacakan niat itu pada malam hari sebelum fajar. Nah, yang kedua, rukun daripada puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan
puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang keempat, yaitu murtad. Murtad nih, hati-hati. Puasa di Islam. Di Islam nih. Melaksanakan puasa dong pagi. Dia sahur. Sahur. Tiba-tiba dia diiming-imingi dengan harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Pulan. Kamu mau gak kaya? Kamu mau gak punya sesuatu? Mau pengen gak punya keinginan kamu terkabul? Apa itu? Udah kamu pindah agama. Ikut saya nih. Kamu saya kasih jabatan. Kamu saya kasih kedudukan. Kamu saya kasih kerjaan yang bagus. Tapi kamu pindah agama. Padahal saat itu lagi puasa. Nah pada saat itu dia murtad. Pada saat itu dia murtad. Maka puasanya tidak sah. Tuh, hati-hati. Kita lebih baik hidup sederhana, namun punya banyak sahabat, punya banyak teman yang mendoakan kita. Daripada kita punya sahabat, punya harta, punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, tapi jarang bersilaturahim, jarang berkumpul, jarang bertemu, nggak ada waktu sama keluarga, akhirnya kita hidup sendiri. Nah, pas matinya kita gotong tukur batang sendirian atau kita gali kubur sendirian. Kenapa? Karena nggak punya teman, karena nggak punya sahabat. Saking sibuknya mencari harta, saking sibuknya mencari dunia. Lantaran kita sibuk mencari urusan dunia. Padahal kita adalah manusia yang hidupnya bersosialisasi. Padahal Allah dan Rasul yang mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas. Kebahagiaan di dunia itu dua, yaitu menjaga hubungan kepada Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. Nah ini puasa, hikmah puasa ini apa sih? Puasa, hikmah dari puasa. Kita puasa nih. Wah, apa sih puasa? Ya kan? Dari pagi, nahan lapar, nahan haus, sampai menjelang sampai maghrib. Sampai beduk maghrib baru boleh makan. Padahal sesuatu yang halal, yang es kelapa, halal kita makan, halal kita minum. Makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lezat, halal kita makan, kita minum. Tapi ketika masuk puasa, masuk dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka itu haram kita makan. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau kita sengaja membatalkan puasa di siang hari, saking ausnya, saking capeknya, saking panasnya gitu, batalin aja lah. Orang kok nggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Biarin lah, nggak ada orang, nggak ada temen. Allah Maha tahu. Nah iya, makanya Allah Maha tahu. Ngumpet nih, minum es, minum apalagi tuh, bajigur ya. Di sana ada bajigur gak di Hongkong? Nggak ada. Cendol misalnya, ngumpet-ngumpet lah. Kan orang nggak tahu ini, nah gitu. Pura-pura nih. Padahal kagak puasa. Hati-hati. Barang siapa yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada syar'i, tanpa ada tanpa ada ketentuan hukum Islam yang boleh membatalkan puasa, maka dia sama aja menelan atau memasukkan rongganya itu bara api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau wanita kan apa sih yang membatalkan puasa? Haid, nifas. Tiba-tiba lagi puasa nih. Ya kan, dari pagi. Ya, nahan lapar, nahan haus, baca Al-Qur'an, terus zikir, terus tasbih, terus mohon kepada berdoa, terus bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba nih jam 5 atau jam setengah 6 mau menjelang beduk, ada tamu datang. Apa itu tamu yang datang? Datang bulan atau datang haid. Maka diterusin apa kagak nih? Batalin apa kagak? Batalin. Nggak boleh diteruskan. Kalau diteruskan maka haram, puasanya nggak sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Nanti kodok. Kita kodok atau membayar puasa di lain waktu.
Tuh, gitu. Kalau untuk perempuan mah ya, kalau laki-laki mah nggak ada halangannya. Laki-laki kalau kecuali kalau parah, sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak diharapkan sembuh, udah berobat udah kemana-mana tapi nggak sembuh, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir yaitu tentang bahas fikih puasa ini adalah hikmah puasa antara lain adalah menahan hawa nafsu. Ingat nih, hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Nafsu ada di dalam diri kita nih. Nah, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu? Udah punya handphone bagus, pengen punya handphone lagi. Udah punya sesuatu yang wow gitu kan, tapi pengen yang lebih wow lagi. Manusia ini nggak akan ada puasnya. Makin menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dari apa? Dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari sesuatu yang mengurangi pahala puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Makan dan minum di siang hari, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu sesuatu yang mengurangi pahala puasa, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, lalu bisik-bisik tetangga. Tahu gak sih kamu kemarin ya ini begini loh. Nah, terus ngomongin orang, fitnah orang, jelekan orang, mencaci maki orang lain. Padahal dia sedang berpuasa. Puasanya hanya dapat menahan hawa nafsu dari lapar dan haus, tapi dia tidak mampu menahan hawa nafsu dari omongannya, dari lisannya, dari perkataannya, matanya, telinganya. Pada saat puasa, dia seluruh anggota tubuh kita juga harus melaksanakan puasa, yaitu imsak, menjaga agar jangan sampai puasa kita sia-sia. Enak kagak kira-kira kita kerja nih, contohlah kita kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, pagi sampai malam, tapi nggak dapat gaji, kira-kira enak kagak? Nggak enak. Kagak enak kita kira-kira kalau misalnya kerja dari pagi sampai malam kagak dapat gaji. Seperti itu juga puasa di bulan Ramadan. Kita menahan lapar, menahan haus. Menahan. Tapi kita ngomongin orang. Tapi kita ngegosipin orang. Tapi kita menggibah orang, memfitnah orang, mengadu domba. Ya, cuma puasa hanya dapat haus dan lapar aja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, umatku hanya mendapatkan puasa haus dan laparnya saja, tetapi tidak mendapatkan pahala dari yang namanya pahala Ramadan, pahala puasa. Makanya inilah jaminan dari Allah ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sauma yauman min ramadana ghufir lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa satu hari yaumin Ramadan, satu hari di bulan Ramadan, ghufir lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampus. Ghufir lahu, Allah akan hapus, Allah akan ampuni. Beda sama hapus. Kalau hapus sama mengampuni beda. Kalau menghapus, kita hapus di tipek tapi masih kelihatan. Allah hanya menutupin aib-aib kita. Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau ghufir lahu, ghafur, Allah udah mengampuni, udah ngilangin tuh kesalahan kita, udah ngilangin dosa-dosa kita, udah ngilangin segala kesalahan-kesalahan kita. Yang mana? Taqaddama min dambi, yang telah lalu nih, yang dulu. Mungkin kita pernah dosa ngomongin orang. Ada yang begitu. Mungkin kita pernah ngegunjing orang. Mungkin juga kita pernah memfitnah orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, min dambi wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan juga yang akan datang. Masya Allah, luar biasa puasa Ramadan ini. Makanya jagalah sebaik-baiknya.
Menahan hawa nafsu. Nah, hikmah puasa menahan hawa, antara lain adalah menahan hawa nafsu, mengurangi syahwat. Nah, ini hati-hati mengurangi syahwat. Kadang-kadang mata ini luar biasa. Kan ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Dari hati turunlah nafsu. Na'udzubillah. Hati-hati. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, menjaga sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang mengurangi dari pahala puasa. Lalu yang ketiga, hikmah dari puasa di bulan Ramadan adalah memberikan pelajaran bagi orang-orang kaya agar merasakan kelaparan ketika saat dia berpuasa. Orang-orang miskin, mohon maaf, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, dia berpuasa, kadang makan, kadang tidak. Pagi makan, siang enggak, malam pun tidak. Nah, orang kaya diperintahkan oleh Allah, orang kaya ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ia merasakan bagaimana kelaparannya orang-orang yang susah. Orang-orang yang harus dimintai bantuan, orang-orang yang harus diberikan pertolongan, orang-orang yang harus diberikan santunan dan sebagainya. Agar orang kaya ini terbuka hatinya. Agar orang kaya ini membuka batinnya. Agar mereka, orang-orang kaya ini, memberikan sebagian rezekinya untuk memberikan atau pertolongan kepada orang-orang yang meminta orang-orang yang meminta bantuannya. Karena kan sudah jelas dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan jangan tolong menolong dalam keburukan. Hadirin jamaah Majlis Perantau Online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin lagi, puasa menurut bahasa ialah menahan diri, sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat-syarat dari wajib puasa, yang pertama Islam, kedua baligh, 3 berakal, 4 sehat, 5 bermukim atau tidak musyafir, yang keenam adalah suci. Syarat sahnya puasa, yang pertama Islam, yang kedua berakal atau mumayyiz. Atau mumayyiz ini yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus dilakukan, mana yang gak bagus dikerjakan, mana yang pantas dikerjakan, mana yang tidak pantas dikerjakan. Artinya bisa perbedaan. Bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang cakep, mana yang jelek. Itu bisa membedakan. Ya, mudah-mudahan semuanya cantik-cantik, cakep-cakep. Lalu yang keempat adalah yang ketiga suci dari haid dan nifas, ya. Yang keempat nyata masuknya bulan Ramadan. Lalu rukun-rukun puasa eta niat. Ya, niatnya itu pada malam hari sebelum fajar. Yang kedua, rukun dari puasa adalah imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Lalu dasar wajib puasa di bulan Ramadan adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan hikmah puasa antara lain menahan hawa nafsu, yang kedua mengurangi syahwat, yang ketiga memberikan pelajaran bagi orang-orang kaya agar dia merasakan bagaimana laparnya, hausnya orang-orang yang di bawah garis kemiskinan yang harus dibantu oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan atas ilmu-ilmu yang saya sampaikan, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan ini. Allahumma balikna fi syahrul Ramadan. Allahumma balikna fi Ramadan. Amin. Allahumma balikna fi Ramadan. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat wal afiat.
dalam keadaan iman kepada Allah dan mendapatkan ketakwaan dan mendapatkan bekal takwa di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ayo semuanya. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ya Allah, perkenankan hamba-hambamu ini untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini dengan beriman kepadamu, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kami berada di negeri orang, berikan kami perlindungan-Mu ya Allah. Jagalah diri kami, jagalah keluarga kami, jagalah suami kami, jagalah orang-orang yang kami cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah pilihan antara baik dan yang buruk, surga dan neraka. Tinggal bagaimana diri kita mau ke arah yang baik atau mau ke arah yang buruk. Allah tidak berpesan kepada kita, "Alhamaha fujuraha wa taqwaha." Pengen mau yang baik atau mau yang buruk. Allah sudah memberikan jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana diri kita. Apakah kita mau menjalan yang baik atau kita jalan yang buruk, atau kita malah milih jalan yang buruk. Semoga surga kita dapatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik, saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Muhtar SH bisa bermanfaat bagi kita semua, tambahnya ilmu serta keimanan kita. Semoga ikhtiar ini bisa membawa keberkahan bagi kita dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Silakan yang ingin bertanya, dibuka mikrofonnya. Begini Ustaz, saya misalnya ya Ustaz ya, kalau perempuan itu kumpul itu kan biasanya pada gosip-gosip gitu ya Ustaz. Terus kalau kita tidak ikut-ikutan gosip tapi mendengarkan, terus kadang-kadang kita ditanya bagaimana kita cuma ngangguk atau geleng gitu, itu bisa mengurangi pahala nggak Ustaz ya? Ya. Terus ya, mau langsung jawab apa nanti? Langsung jawab Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Sri Handayani ya? Ya, Sri Handayani. Oh, Ibu Sri Handayani. Terima kasih Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani. Selamat kenal, selamat ta'zim, dan selamat hormat kepada Ibu. Alhamdulillah pertanyaannya luar biasa. Bagaimana nanti ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kita berkumpul nih sama teman-teman, sama sahabat-sahabat perempuan. Ya, yang namanya perempuan kan pasti begitu ya. Gosip-gosip terus gitu, ngomongin terus. Nah, makanya agar kita na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai berada di tengah-tengah orang yang gosipin kita. Bu,
Bu, Ibu Sri. Iya Pak. Jadi gini prinsip kita. Kalau hari ini kita diajak ngobrol, gosipin orang lain, suatu saat nanti orang itu akan mengajak orang lain untuk gosipin kita. Nah, mewaspadai diri itu, Bu. Artinya, Ibu mencegahnya dengan apa? Dijauhi artinya gini, ana saumun, saya sedang berpuasa. Nah, mengingatkan hal seperti itu di dalam hati kita, alangkah baiknya kita menghindar. Jangan sampai mendengari hal-hal yang itu, atau orang itu bertanya. Apabila ada bertanya, gimana, bener gak sih itu beritanya, bener gak sih itu gosip ya? Mohon maaf, ya bilangnya gini, mohon maaf saudara, mohon maaf ukhti, mohon maaf ibu, mohon maaf kerabat, mohon maaf sahabat, mohon maaf ma, atau lain sebagainya, saya sedang berpuasa. Nah, menghindari hal itu, ibu mendapatkan pahala. Tapi kalau ibu ikut nimbrung, ibu ikut apalagi nambah-nambahin. Nah, kan ini kan namanya, kalau fitnah itu sesuatu perkataan yang kagak bener. Tapi kalau gibah, omongannya bener, diomongin gitu. Ya, jadi ada antara gibah dan fitnah. Nah, artinya lebih baik kita menghindari daripada kita mendapatkan dosa, pahala puasa kita tidak dapat, akhirnya puasa kita sia-sia. Padahal hal sedikit, kecil ya. Orang itu ngomongin teman kita ngomongin orang lain kepada kita, nanya sama kita tambahin, kita kurangin, kita juga dapat dosa. Begitu Ibu Sri, mohon maaf. Jangan sampai. Afan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Saya dengan Mbak Isma. Oh, Mbak Isma. Ya, Mbak Isma ada apa? Boleh, silakan. Masalah sholat tahajud. Betul. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana, apakah ini pas di rokaat terakhir ya, habis ruku terus sujud, nah pas ketika sujud itu tiba-tiba adzan subuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, haruskah saya melanjutkan sholat itu sampai ke salam, atau berhenti karena sudah mendengar adzan subuh? Ya, Bu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma yang insya Allah diberikan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita makanya nih melaksanakan sholat tahajud, kita harus prepare waktunya. Kira-kira sampai gak nih? Sampai takutnya udah mau beduk, udah mau azan, udah mau subuh, ya kan? Artinya kita udah membatasi waktu, misalnya subuh 4:30, nah 2:30 tuh atau jam 3 lah kita bangun. Makanya silakan Anda silakan kita mau melaksanakan sholat tahajud, mau 2 rakaat, mau 10 rakaat, silakan, nggak apa-apa, selama semasa seumur hidup kita. Kapanpun, dan itu sholat sunnah, namanya sholat sunnah. Nah, artinya ketika sudah datang azan, ada yang mengatakan lanjutkan karena azan itu baru masuk waktu sholat. Ada yang tidak, ada yang langsung diputus begitu aja, karena lebih baik kita mementingkan hal yang fardu, hal yang wajib dibandingkan hal yang sunnah. Nanti akhirnya dikhawatirkan Mbak Isma, kita malah terpacu dengan hal-hal yang sunnah daripada hal yang wajib. Padahal tahajud itu kan adalah sholat sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi rugi, itu kan rugi. Kayak rugi karena nggak dapat pahala. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kan ada sunnah ya, sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah dan sering dikerjakan Rasulullah, dan adalah sunnah yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya silakan untuk membatalkan sholat tahajudnya ketika sudah sujud. Ketika sahabat melaksanakan sholat sunnah, tapi dan itu posisinya di rakaat kedua, kalau nggak salah ya ceritanya begitu.
Nah, ketika sudah datang azan, maka sahabat itu ngebatalin sholat sunnahnya, maka dia melanjutkan untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Ya, itu begitu Ibu Isma. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bi asma'i. Wallahu a'lam bishawab.